Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tafsir, di mana pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan tafsir dari surah An-Nahl. Surah An-Nahl yang berarti adalah lebah. An-Nahl artinya adalah lebah. Dinamakan juga surah An-Ni'am. Ya, An-Ni'am artinya adalah nikmat-nikmat yang banyak. Di mana disebutkan oleh para ulama, dikatakan atau disebutkan dinamakan surah ini An-Nahl karena kata-kata An-Nahl atau lebah hanya disebutkan dalam surah ini saja di dalam Al-Quran. Dinamakan surah ini An-Ni'am, surah An-Ni'am atau nikmat-nikmat karena memang Allah SWT dari awal surah sampai akhir itu menyebutkan banyak nikmat-nikmat Allah SWT atau mengingatkan kita semua akan nikmatnya. Makanya sebagian para ulama juga menamakan surah ini dengan surah An-Ni'am, jamak dari ni'mah, yaitu nikmat-nikmat. Surah ini termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya ada beberapa ayat di akhir surah ini yang turun di Madinah. Tapi secara umum surah ini adalah surah Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dalam surah yang mulia ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah SWT mengatakan ata, yang artinya telah datang. Amrullah di sini para ulama ahli tafsir mengatakan yaitu amrullah artinya adalah as-sa'ah atau al-qiyamah, yaitu telah datang hari kiamat. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, ata amrullah, telah datang hari kiamat. Di mana tentunya hari kiamat itu belum datang hari ini, sampai hari ini. Tapi tentunya kalau kita belajar bahasa Arab, di antara uslub atau metode dalam bahasa Arab adalah menyebutkan sesuatu yang pasti terjadi dengan menggunakan fi'il atau kata kerja bentuk masa lampau yang sudah berlalu. Jadi seolah-olah ata itu artinya adalah telah terjadi. Telah terjadi. Padahal tentunya hari kiamat belum terjadi, tapi
Allah SWT menggunakan kata ata atau bentuk kata kerja masa lampau, masa lalu, seolah-olah itu sudah terjadi. Menunjukkan bahwasanya itu pasti akan terjadi. Dan tentunya ini tidak asing bagi orang Arab dan orang yang mempelajari bahasa Arab. Dan tentunya ini juga bukan hal yang pertama dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah SWT itu menggunakan fi'il madhi atau kata kerja bentuk masa lampau untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu itu pasti akan terjadi. Allah SWT mengatakan ata amrullah, telah datang amrullah, yaitu amrullah maksudnya adalah hari kiamat. Fala tasta'jilu, maka janganlah kalian meminta untuk menyegerakannya. Di mana orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah SAW berdakwah, mengajak mereka kepada Islam, menyembah Allah semata, dan memberikan peringatan kepada mereka bahwasanya akan ada hari kiamat, akan adanya surga dan neraka. Maka orang kafir Quraisy mengatakan, kalau memang ada itu datanglah sekarang. Maka ini disampaikan kepada orang-orang Quraisy ketika itu yang menantang Nabi. Kalau memang yang kamu sampaikan itu benar, kalau memang hari kiamat itu ada, ya datangkanlah segera. Maka Allah SWT katakan apa? Ata amrullah fala tastajilu. Akan datang, pasti datang hari kiamat itu. Janganlah kalian meminta untuk menyegerakannya, karena sesungguhnya hari kiamat itu sudah ada waktu yang sudah Allah tentukan. Waktunya akan ditentukan oleh Allah SWT. Dan Nabi SAW tidak memiliki kuasa untuk mendatangkannya. Nabi SAW bahkan tidak tahu kapan datangnya. Maka Allah SWT mengatakan, fala tastajilu, jangan menyegerakan, meminta agar segera. Juga diartikan fala tastajilu, telah datang hari kiamat atau ketentuan dari Allah SWT, maka jangan Anda mempercepatnya atau meminta agar segera hari kiamat itu datang dengan Anda melakukan kesyirikan dan kekufuran. Maka sungguh bagaimanapun ya, hari kiamat itu sudah ditentukan oleh Allah SWT, yang mana tidak ada satupun di antara manusia yang tahu kapan datangnya. Kemudian Allah SWT mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah SWT. Maha suci Allah SWT dari apa yang mereka sekutukan. Di mana orang-orang kafir Quraisy mereka menyekutukan Allah SWT, menyembah patung, menyembah jin, ada yang menyembah bintang dan sebagainya. Kata Allah SWT, maha suci Allah SWT dan maha tinggi Allah SWT dari apa yang mereka sekutukan. Ketika mereka menganggap bahwasanya Allah SWT punya anak, atau Allah SWT sama dengan makhluknya, atau mereka menyamakan patung dan berhala itu dengan Allah SWT, menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Maka Allah katakan, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifati Allah dengannya. Ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah SWT mengatakan bahwasanya Allah SWT menurunkan malaikat-malaikatnya birruh, dengan wahyu, min amrihi, dari urusan Allah SWT, ala man yasha, terhadap siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. An anziru annahu la ilaha illa ana fa'budun.
agar mereka hamba-hamba yang Allah pilih tersebut memberikan peringatan bahwasanya tidak ada yang disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali adalah Aku, kata Allah. Fattaqun, maka bertakwalah kepadaku. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, yunazzilul malaika, Allah SWT menurunkan malaikatnya. Yunazzil al malaika birruh. Di mana ruh di sini artinya adalah, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu al-wahyu, yaitu wahyu. Di mana malaikat Allah perintahkan, ada yang Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Itu malaikat Jibril. Yunazzilul malaikata birruh. Allah SWT menurunkan wahyu. Para ulama menjelaskan kenapa wahyu dikatakan atau dinamakan dengan ruh. Maka para ulama menjelaskan sesungguhnya kita manusia terdiri dari dua komponen. Komponen pertama jasad. Jasad kita itu makanannya adalah yang kita makan. Mungkin buah-buahan, tanaman, hewan ternak atau ikan dan sebagainya. Itu makanan buat jasad. Sedangkan komponen yang kedua adalah ruh. Yang mana kalau tidak ada ruh ini mati manusia. Di mana ruh itu tidak ada nutrisinya kecuali hanya satu. Kalau badan kita banyak nutrisinya, kita mau kasih ikan, mau kasih ayam, kambing, semua banyak nutrisinya badan ini. Atau kita kasih buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Nutrisi dari jasad banyak. Tetapi nutrisi dari ruh kita hanya satu. Yaitu apa? Al-wahyu, yaitu wahyu. Maka seorang kalau dia tidak memberikan nutrisi kepada ruhnya, tidak membaca wahyu dari Allah SWT, baik Al-Quran ataupun hadis, maka jiwanya, ruhnya akan kosong. Ruhnya akan mati. Mati dalam artian dia tidak bisa memahami hakikat dari kehidupan itu sendiri. Dia hanya sekedar bisa bergerak, tapi tidak memahami hakikat dari kehidupan. Maka nutrisi ruh adalah wahyu. Makanya di sini dikatakan oleh para ulama, Allah SWT menurunkan malaikatnya dengan membawa ruh. Apa maksud dengan ruh? Adalah wahyu. Menunjukkan bahwasanya ruh manusia nutrisinya adalah wahyu, Al-Quran dan hadis. Maka selama seorang memberikan nutrisi kepada ruhnya dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca hadis Nabi, mempelajari hadis Nabi, maka berarti ruhnya mendapatkan nutrisi, makanan, asupan. Tapi kalau tidak, maka ruhnya akan kelaparan. Ibaratnya kalau jasad kita tidak kasih makan, maka akan kelaparan, lemah, lemas. Begitu juga ruh manusia, ruh kita tidak kasih nutrisi berupa ilmu yang berasal dari wahyu, maka dia akan lapar, dia akan lemah dan mudah goyah dan mudah terombang-ambing. Dan bisa jadi mati. Dalam artian tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tidak mengetahui hakikat kehidupan di dunia ini. Maka itu ruhnya berarti mati. Maka wajib bagi seorang manusia, seorang muslim, bagaimana dia memberikan nutrisi kepada ruhnya. Apa nutrisinya? Wahyu, Al-Quran dan Sunnah.
Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, Allah SWT menurunkan para malaikat, menurunkan wahyunya, yang itu bagian dari perintahnya. Ala may yasha'u min ibadihi, terhadap atau kepada orang-orang hamba-hambanya yang Allah kehendaki, di mana Allah SWT memilih para nabi dan rasul sesuai dengan kehendak Allah SWT, di mana tentunya Allah SWT memilih tentunya dengan pilihan yang tepat. Tidak mungkin Allah SWT memilih sembarangan. Allah memilih Rasulullah SAW sebagai nabi akhir zaman, nabi terakhir dan nabi paling mulia di antara seluruh para nabi. Maka Allah SWT memilih para nabi dan rasul, itu adalah pilihan dari Allah SWT yang Allah pilih dari hamba-hambanya, di mana para nabi dan rasul itu seluruhnya dakwahnya sama. Apa dakwahnya? Anziru, yaitu memberikan peringatan kepada manusia. Memberikan peringatan bahwasanya apa? Annahu la ilaha illa ana, kata Allah SWT, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi, disembah kecuali aku, kata Allah SWT. Fattaqun, maka hendaknya kalian bertakwa kepadaku, yaitu takut kepadaku dengan melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Maka Allah SWT dalam ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasanya seluruh para nabi dan rasul dakwahnya sama, yaitu mengajak manusia kepada la ilaha illallah, agar mereka mengesahkan Allah SWT, menyembah hanya kepada Allah semata, dan kemudian bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangan. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT mulai menyebutkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia, di mana Allah SWT menyebutkan, apa tujuan Allah menyebutkan nikmat ini kepada manusia? Agar manusia ingat dan agar manusia bersyukur atas nikmat tersebut, agar manusia mengetahui bahwasanya nikmat yang ada pada dirinya pemberian dari Allah SWT. Allah SWT mengatakan khalaqas samawati wal ardu bil haqq. Allah SWT telah menciptakan langit yang 7 lapis. Allah SWT telah menciptakan langit wal ard, dan bumi bil haqq, dengan benar, dengan penuh hikmah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan benar dan di dalamnya ada hikmah. Tidak mungkin Allah SWT menciptakan sesuatu itu sia-sia. Apalagi langit dan bumi, termasuk makhluk Allah yang besar. Maka Allah SWT mengingatkan bahwasanya Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini dengan benar, bukan sia-sia. Ada tujuannya. Ta'ala amma yusyrikun. Allah SWT mengatakan maha suci, maha tinggi Allah SWT dari apa yang mereka sekutukan. Di mana orang kafir Quraisy ketika itu mereka menyekutukan Allah SWT, padahal mereka tahu bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi Allah SWT. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Tapi mereka tidak menyembah Allah. Justru mereka menyekutukan Allah. Allah katakan ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah SWT terhadap apa yang mereka sekutukan. Mestinya mereka ketika mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, mestinya mereka menyembah Allah. Tapi mereka justru menyekutukan Allah SWT. Menganggap bahwasanya ada dari makhluk ini yang sama dengan Allah SWT, memberikan manfaat dan mudarat. Maka Allah SWT katakan maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan, yang berupa berhala. Mungkin mereka menyekutukan Allah dengan jin, ataupun menyekutukan Allah dengan bintang, bulan, dan sebagainya. Maha suci Allah dari hal yang mereka sifati tersebut.
Kemudian Allah SWT mengingatkan kita bagaimana penciptaan kita manusia. Allah katakan khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah SWT telah menciptakan manusia dari nutfah, setetes mani, air mani. Dalam ayat yang lain Allah katakan mimma'in mahin, yaitu air yang hina. Kita semua asal muasal kita diciptakan dari air mani. Allah SWT mengingatkan itu agar kita tahu diri, tidak sombong. Allah SWT menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW tentang asal usul penciptaan manusia. Yang mana seluruh ayat dan hadis itu semuanya menunjukkan, menyatakan, menyebutkan bahwasanya kita manusia asal usulnya dari apa? Dari setetes mani. Min nutfah, dari air mani. Yang Allah sifati dalam ayat yang lain, mimma'in mahin, air yang hina. Allah ingatkan itu. Allah sebutkan, buat apa Allah sebutkan? Supaya kita ingat asal usul kita. Supaya kita tidak sombong atau angkuh. Allah katakan dalam ayat ini, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah SWT telah menciptakan manusia dari air mani. Tetapi apa? Bukannya manusia itu tunduk, taat dan patuh kepada Allah SWT, menghinakan dirinya kepada Allah, tapi justru dia khasimun mubin. Khasim itu artinya, kalau kita artikan, kita jelaskan makna khasim itu ada dua orang yang bertengkar, khasim. Maka yang satunya apa? Enggak mau kalah dalam dia bertengkar itu. Dia pengen menang dia. Itu khasim. Khusumah. Atau ketika dia berdebat, dia paling kencang debatnya, dia enggak mau kalah dia. Khasim. Ketika dia bermusuhan, dia paling buruk, paling jahat permusuhannya, paling keras. Maka artinya bahwa khasimun mubin. Kemudian manusia itu menjadi manusia yang paling pembangkang. Menjadi makhluk yang paling pembangkang. Yang paling ingkar kepada Allah SWT. Padahal Allah katakan apa? Manusia diciptakan dari air mani. Tapi kemudian tiba-tiba dia, ketika dia sudah menjadi besar, dilahirkan ke muka bumi ini. Kemudian dia sudah dewasa. Kemudian dia merasa kuat. Kemudian dia merasa sombong, merasa besar sehingga dia mengingkari Allah SWT, mengingkari Allah SWT dengan pengingkaran yang keras, khasimun mubin, yang benar-benar ingkar kepada Allah SWT, benar-benar mendustakan. Padahal manusia diciptakan dari air mani. Tapi kemudian dia menjadi orang yang paling membangkang. Kemudian dia menjadi orang yang paling mendustakan. Begitulah manusia, begitulah sifat kita. Allah SWT ingatkan itu. Ingat wahai manusia, Anda diciptakan dari air mani. Kenapa Anda bisa tiba-tiba menjadi orang yang membangkang, mengingkari perintah Allah SWT? Allah SWT menciptakan Anda supaya Anda tunduk kepada Allah. Ini bentuk dari kekufuran, di mana manusia membangkang kepada perintah Allah SWT. Padahal dia, kata Allah, diciptakan di suatu yang rendah. Kenapa Anda menjadi kufur, tidak taat kepada Allah SWT? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari sahabat Busur ibnu Jahash, qala basuqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kaffihi. Tsumma qala yaqulullah ibnu Adam anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi hatta idza sawaituka fa'adaltuka masyaita baina burdaika walil ardi minka wa'ida fajama'ta wa mana'ta hatta idza balagatil hulqum qulta atasaddaqu wa anna awanu sadaqah. Rasulullah SAW meludah di tangan beliau, di telapak tangan beliau. Beliau meludah di telapak tangan beliau. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Allah SWT mengatakan, wahai anak Adam, wahai anak Adam, apakah kamu bisa melemahkanku atau memaksaku? Atau apakah kamu tidak tunduk kepadaku padahal aku telah menciptakanmu seperti ini? Seperti yang berasal dari ini, seperti air liur ini. Ketika aku sudah menyempurnakan penciptaanmu, kemudian kamu berjalan di muka bumi dengan pakaianmu. Kemudian kamu kumpulkan harta, kemudian kamu tahan harta itu, tidak mau berinfak. Kemudian ketika datang atau ketika sampai ruh di tenggorokan, baru engkau mengatakan, saya ingin bersedekah. Maka anna awan sadaqah, sudah lewat waktu bersedekah. Maka hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah SWT dari hal yang rendah, kemudian dia ketika sudah besar, sudah dewasa dan sebagainya, kemudian dia merasa dirinya sudah memiliki, maka kemudian dia bakhil. Ini bentuk dari khosin, yaitu dia tidak mau tunduk kepada Allah SWT. Padahal Allah SWT menyuruh untuk menginfakkan sebagian harta di jalan Allah SWT. Ini salah satu bentuk di mana manusia, Allah ingatkan, Anda diciptakan dari sesuatu yang hina, kemudian kenapa Anda menjadi membangkang, durhaka, mengingkari, dan tidak mau tunduk kepada Allah SWT. Kemudian Allah ingatkan lagi dalam ayat selanjutnya, wal an'ama khalaqaha, dan hewan-hewan ternak Allah ciptakan hewan-hewan tersebut. Hewan ternak maksudnya adalah bahimatul an'am, yaitu unta, sapi dan kambing. Allah ciptakan hewan-hewan tersebut lakum fiha, bahwasanya Allah SWT menciptakan hewan tersebut buat kalian semata. Para ulama menjelaskan, Allah mengkhususkan penciptaan unta, sapi dan kambing itu hanya untuk manusia. Artinya apa? Kalau tidak ada manusia, tidak Allah ciptakan hewan itu. Ini berarti apa? Ini adalah nikmat yang Allah berikan, Allah khususkan. Bahwasanya Allah menciptakan unta, sapi dan kambing itu benar-benar hanya untuk manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa kebutuhannya? Apa manfaatnya? Lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Allah SWT menciptakan hewan-hewan tersebut untuk kalian, di mana di antara faedahnya dif'un. Dif'un itu artinya hewan-hewan tersebut bisa memanaskan tubuh. Memanaskan tubuh gimana maksudnya? Dengan
kulit-kulitnya, di mana orang-orang terdahulu memakai atau membuat pakaian dari kulit-kulit hewan, dari kulit kambing. Di mana kulit itu dipakai untuk apa? Memanaskan badan supaya tidak kedinginan. Itu namanya dif'un. Fungsinya apa? Pakaian. Wa manafi'u, dan juga manfaat-manfaat yang lain yang banyak dari hewan tersebut. Hewan tersebut bisa diperah susunya. Unta, sapi, kambing bisa diperah susunya. Itu diantara manfaatnya. Kemudian wa minha ta'kulun, dan juga darinya kalian makan dagingnya. Ini semua nikmat yang Allah ingatkan kepada kita, di mana Allah SWT semata-mata menciptakan hewan ternak ini buat kita. Kita bisa gunakan buat pakaian, kita bisa ambil susunya, kita bisa makan dagingnya, dan seterusnya. Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Dan juga bagi kalian dari hewan-hewan ternak tersebut jamalun, keindahan, hina turihun, ketika Anda membawa hewan-hewan itu pulang setelah menggembalakannya di sore hari. Jadi turihun itu artinya adalah pulang dari pengembalaan, mengembalakan kambing misalnya, mengembalakan sapi atau unta, pulang di waktu sore. Wahina tasrahun artinya, dan ketika kalian melepasnya di pagi hari, ketika mengembalakannya di pagi hari. Kata Allah SWT, di dalamnya ada kenikmatan, ada keindahan, kata Allah SWT. Ketika Anda membawa pulang hewan tersebut setelah digembalakan, setelah hewan itu kenyang di sore hari, wahina tasrahun, dan juga ketika Anda melepaskan hewan-hewan itu untuk digembalakan untuk dia mencari makan ketika pagi hari. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syiqqil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Dan juga diantara faedah dari hewan tersebut, tahmilu athqalakum, di mana hewan-hewan tersebut bisa membawa barang-barang yang berat dari kalian. Maksudnya barang-barang bawaan kita punya barang bawaan. Apa bawaannya? Pakaian, macam-macam. Maka hewan-hewan tersebut bisa membawakan barang-barang tersebut. Membawakan dari mana? Ila baladin, ke negeri yang lain, ke tempat yang lain. Ketika seorang pindah di zaman dahulu, seorang pindah, dibawanya pakaiannya, dibawanya perabotnya, pakai apa dia bawa? Pakai unta. Hewan ternak itu dipakai untuk memindahkan barang-barangnya. Ini faedah dari hewan ternak yang Allah ciptakan, di mana hewan tersebut bisa membawa beban-beban barang-barang kita ila baladin, ke tempat yang lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus, yang kalian, kata Allah, tidak mungkin sampai ke negeri tersebut, ke daerah tersebut, kecuali dengan susah payah. Berarti jauh tempatnya. Kita pindah ke suatu tempat yang jauh, maka hewan-hewan tadi membantu membawakan barang-barang. Inna rabbakum laraufur rahim. Sesungguhnya Allah SWT Ar-Raufur Rahim. Rauf dan Rahim, ini dua nama Allah SWT. Di mana Rauf artinya adalah, kata para ulama, Rauf itu lebih khusus daripada Rahim. Rahim artinya Maha Penyayang, di mana
kasih sayang Allah SWT itu sangat luas. Dan kasih sayang itu bisa jadi di dalamnya ada sesuatu yang tidak kita sukai. Misalnya apa? Allah SWT sayang kepada manusia, kepada seorang hamba yang beriman. Di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah uji orang beriman itu. Dengan apa? Dengan penyakit. Itu bentuk kasih sayang Allah. Itu rahmah. Tapi penyakit itu bagi manusia nggak enak. Ada sisi tak enaknya. Sisi beratnya. Itu kasih sayang Allah. Itu rahmah. Maka kasih sayang Allah itu lebih umum. Baik itu yang memang menyenangkan manusia, atau mungkin manusia tidak menyukainya. Seperti penyakit dan atau urusannya susah dan sebagainya. Tapi itu bentuk kasih sayang Allah. Ada hikmah di balik itu. Kenapa Allah SWT misalnya memberikan penyakit kepada seorang? Agar dia kembali kepada Allah, agar dia bertaubat kepada Allah, atau untuk meninggikan derajatnya. Berarti apa? Atau menghapuskan dosanya. Itu bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin hamba ini bersih dari dosa. Dikasihnya penyakit. Allah ingin hamba ini ditinggikan derajatnya. Allah kasih penyakit. Allah berikan ujian. Itu bentuk kasih sayang. Maka itu namanya Rahman, Rahim. Tapi Rauf, kasih sayang Allah yang murni, yang baik, yang disukai oleh manusia. Maka itu Rauf. Kata Allah SWT, Inna rabbakum la raufur rahim. Sesungguhnya Rabb kalian benar-benar sangat sayang kepada manusia. Maka sesungguhnya Allah SWT sangat sayang kepada hambanya. Allah SWT maha penyayang kepada makhluknya. Terutama kepada orang-orang yang beriman. Maka tidak mungkin Allah SWT menggolimi manusia, membiarkan manusia dalam keadaan tersiksa, atau Allah SWT membiarkan begitu saja, tidak. Tapi Allah SWT ketika menciptakan manusia, Allah berikan tempat yang baik di dunia, Allah penuhi baginya kebutuhannya. Itu bentuk kasih sayang Allah SWT. Kemudian Allah katakan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan juga Allah SWT berikan nikmat. Di antara nikmat apa? Selain hewan ternak tadi unta, sapi, kambing. Di antara hewan ternak itu ada juga apa? Hewan yang lain, yaitu apa? Al-khayl, yaitu kuda. Wal bighal, bighal itu peranakan antara kuda dengan himar atau keledai. Wal hamir, keledai. Litarkabuha wa zina, untuk kalian tunggangi dan sebagai perhiasan. Maka Allah SWT mengatakan di sini ada kuda, ada bighal, ada keledai, itu untuk kalian tunggangi, kata Allah. Dan sebagai hiasan, tentunya bagi orang-orang terdahulu. Bagi kita apa? Allah katakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah SWT menciptakan sesuatu yang kalian tidak ketahui pada waktu itu. Orang-orang Arab di zaman Nabi, ya Nabi hanya tahu apa? Kendaraan mereka cuma apa? Ya unta ya, kendaraan. Kemudian apa? Kuda, bighal ini, kemudian keledai. Itulah kendaraan mereka di zaman itu. Dan mereka, orang-orang di zaman Nabi tidak tahu. Ternyata di akhir zaman nanti ada kendaraan yang lebih hebat daripada itu. Seperti yang di zaman kita. Tidak terbetik dalam benak mereka akan ada besi yang bisa terbang. Mana ada bisa besi terbang? Hari ini Allah SWT apa? Mudahkan bagi manusia, besi bisa terbang di udara. Dan itu membawa bukan satu orang. Kalau keledai, kuda itu hanya bawa satu orang atau dua orang.
Tapi besi ini bisa membawa ratusan orang. Terbang di udara dalam waktu yang singkat. Ini masuk dalam wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa sesuatu yang kalian tidak ketahui. Wahai orang-orang Quraisy ketika itu. Dan juga apa? Ada kapal yang bisa berjalan di atas air, besi, nggak tenggelam di laut. Itu tentunya di zaman kita. Yang kalau orang-orang di zaman dahulu, jangankan di zaman kafir Quraisy, mungkin di zaman puyang kita, datuk kita, mungkin mereka, oh, apa ini? Nggak terbayang oleh mereka, belum ada barang itu. Maka Allah SWT menciptakan sesuatu yang mungkin manusia tidak ketahui. Dan bisa jadi di zaman nanti kita nggak tahu. Pesawat atau kapal yang kita ketahui hari ini itu termasuk sudah kendaraan yang kuno sudah. Ada yang lebih hebat lagi, mungkin nggak tahu kita. Kalau kita mengatakan kan sekarang kendaraan seperti unta ataupun kuda itu sudah ketinggalan. Ya, sekarang pakai mobil, pakai motor. Zaman kita, nggak tahu kita di masa yang akan datang bisa jadi kendaraan yang kita punya hari ini, pesawat ataupun kapal itu sudah kuno itu. Di zaman orang nanti, nggak tahu kita. Bisa jadi ada yang lebih hebat daripada itu. Allah katakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah SWT menciptakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Kita semua sekarang nggak tahu, tapi Allah nanti akan ciptakan yang lebih hebat. Bisa jadi yang lebih hebat. Maka ini menunjukkan apa semua? Kekuasaan Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengatakan, setelah Allah SWT menyebutkan tentang itu semua, tentang kendaraan dan sebagainya, ataupun tunggangan, hewan tunggangan, Allah SWT mengatakan, wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir walau syaa lahadakum ajma'in. Kata Allah SWT, yang Allah sebutkan tadi, ada kuda, ada bighal, ada keledai ataupun unta yang kalian gunakan untuk kalian tunggangi, untuk kalian berjalan di atasnya, menelusuri jalan di muka bumi ini. Maka Allah SWT juga punya jalan yang kalau Anda semua mengikuti jalan itu, maka jalan itu akan menyampaikan Anda kepada Allah SWT. Itu apa? Jalan menuju surga Allah SWT. Wa 'alallahi qasdus sabil. Dan Allah SWT memiliki jalan. Qasdus sabil kata para ulama, as-siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus, yaitu syariat ini. Kalau seandainya kita di dunia berjalan, di jalan di muka bumi ini dengan kendaraan, kata Allah juga, ketika Anda ingin berjalan menuju surga Allah SWT, maka Allah SWT punya jalan juga. Yaitu bagaimana Anda mengikuti syariat ini. Wa 'alallahi qasdus sabil. Maka ikuti jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim, yaitu apa? Islam. Yaitu Al-Quran. Wa minha ja'ir, tetapi juga ada jalan itu yang dia menyimpang. Artinya ini jalan Allah, jalan yang lurus, Islam. Kalau Anda ingin selamat, Anda ingin menuju surga Allah, berjumpa dengan Allah di akhirat, maka ikuti jalan ini, siratal mustaqim. Ikuti jalan yang lurus, Al-Quran, Al-Islam. Ikuti jalan ini, maka Anda akan sampai ke surga. Maka Anda akan berjumpa dengan Allah. Tapi ingat, di samping jalan yang lurus ini ada juga jalan yang menyimpang, jair. Jair artinya menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang mana jalan itu tidak akan menyampaikan Anda kepada Allah SWT. Maka Allah di sini mengingatkan kita. Ini Islam, ini agama yang lurus. Ini Al-Quran, pedoman hidup, ikuti. Walau syaa lahadakum ajma'in. Kalau seandainya Allah inginkan, maka Allah akan berikan hidayah kepada seluruh manusia. Tapi Allah tidak menginginkan hal itu secara kauniyah. Di mana takdir Allah SWT
Ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Ada yang di luar Islam. Kalau Allah inginkan, semua manusia bisa masuk Islam. Semua manusia bisa dapat hidayah, tapi itu tidak. Itu semua karena dengan hikmah Allah SWT. Allah SWT yang lebih mengetahui. Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, ini ya, mungkin beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.